Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, Tuhan memberkati. Terus kita rayakan anugerah kehidupan. Salam jumpa dengan saya, Romo Agus Gunadi, yang sementara ini bekerja berkarya di Gereja Wonogiri, Santo Yohanes Rasul. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita bersiap untuk menyambut datangnya Al-Masih. Banyak di antara kita sudah mempersiapkan diri, mau pakaian apa ketika mau kebaktian atau Ekaristi Natal nanti, mau pesta di mana, mau mengundang siapa, walaupun dalam ruang-ruang yang sangat terbatas karena pandemi. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengantar Anda pada permenungan tentang apa yang diantaranya kita siapkan untuk menyambut datangnya Sang Mesias. Ada beberapa tokoh sebelum Natal ditampilkan di dalam kalender liturgi. Di antaranya adalah dua tokoh. Yang pertama adalah orang yang sangat penting berperan untuk hadirnya Tuhan Yesus. Siapa lagi kalau bukan ibunya, yaitu Bunda Maria, yang sanggup menjadi tabernakel bagi bersemayamnya firman Tuhan menjadi manusia. Maka kurang suci apa Maria? Kita hormati, kita mohonkan doa, kita mohonkan restu. Jangan ada yang salah sangka ya. Gereja Katolik tidak pernah menuhankan dan menyembah Maria. Tetapi Maria sebagai sosok ibu gereja, sosok ibu kita yang tercinta, saya kira setiap orang harus mengatakan amin. Karena seorang pribadi yang dipercaya Allah untuk mengandung, untuk bagi Sang Mesias bertahta dalam rahimnya. Luar biasa, hormat dan pujian kepada Maria, Bunda kita. Tokoh yang kedua adalah Yohanes Pembaptis. Konteksnya seperti apa tentang Yohanes Pembaptis? Umat Yahudi adalah umat yang terus-menerus berdoa, mempersiapkan diri kapan Mesias Sang Juru Selamat Ratu Adil itu datang. Menjemput mereka, menjemput umat manusia. Mereka terus-menerus berdoa. Ya, yang membedakan dengan Kristianitas, kita orang-orang Kristiani ini adalah bahwa dalam perjalanan permohonan memohon kapan Mesias datang, datanglah hai Raja, kita mengalami sosok Yesus. Dan kemudian kita mengalami pula bahwa dialah Mesias Sang Juru Selamat. Sementara Yahudi yang lain itu menolak, sehingga terus-menerus berdoa sampai hari ini. Kapan Mesias datang? Oke, nah, Yohanes Pembaptis. Ceritanya adalah demikian. Umat Yahudi, umat perjanjian lama, itu beriman percaya bahwa datangnya Juru Selamat Mesias pasti didahului oleh datangnya seorang nabi besar yang entah diutus Allah, orang baru maupun nabi yang hidup lagi di masa lalu sekarang hidup lagi. Dan diantaranya tentu saja nabi besar Elia atau Musa atau siapapun di antara nabi besar menurut iman mereka. Mereka yakin bahwa Mesias akan ditandai dengan datangnya seorang nabi besar dulu yang menyiapkan jalan bagi kehadiran Mesias. Dan dalam Injil terbaca, terpahami bahwa kehadiran Yohanes Pembaptis yang turun ke sungai Yordan, yang mewartakan pertobatan untuk pengampunan dosa, itu direspon oleh sebagian besar masyarakat. Mereka yang merindukan Mesias, bahkan diantaranya para Farisi dan ahli agama bertanya, engkaulah
yang kami tunggu? Engkaukah Mesias itu? Pertanyaan pada sosok Yohanes menggambarkan betapa sosok Yohanes itu adalah sosok nabi besar. Yang bahkan orang sulit membedakan ini nabi yang mempersiapkan Mesias atau Mesias itu sendiri. Bayangkanlah popularitas dan power Yohanes Pembaptis ketika itu dalam pewartaan pertobatan. Nah, sementara Yohanes dan Yesus itu hanya selisih 6 bulan loh umurnya. Dan Yohanes lebih terkenal, lebih dikenal, lebih dipercaya orang. Sementara Sang Mesias belum muncul dan belum dikenal. Sebelum meneruskan cerita, saya ingin mengajak Anda untuk mendengarkan kisah Yohanes Pembaptis ya. Saya ambil dari Injil Lukas bab Saya ambilkan Injil Lukas bab 3. Demikian firman-Nya, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan dijadikan rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jadi jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Demikianlah firman Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, lihat betapa Yohanes sangat didengarkan. Betapa ia dianggap nabi besar sehingga setiap orang datang kepadanya. Dan apa yang menjadi sikap Yohanes setia pada panggilan hidup, yaitu ia hanyalah pembuka jalan bagi Mesias. Maka ketika orang menyanjungnya, ketika orang memujinya, ketika orang ingin menempatkan dia pada tempat yang terhormat dalam kehidupan beriman, dalam kehidupan kemasyarakat, Yohanes tetap ingat bahwa ia harus memasyurkan Sang Mesias yang ada di balik perutusannya. Padahal dia lebih terkenal tentu saja. Maka dalam konteks pewartaan itu, Yohanes mengatakan demikian ketika orang berkumpul dan meminta dibaptis. Bahkan dikatakan, tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, lihatlah. Kalau ia Mesias, jadi plek seperti yang diharapkan oleh Yohanes oleh orang Yahudi. Tentang watak, dengan cara hidup, dengan gaya pewartaan, dengan ketajaman memberi kesaksian, dengan ajakan.
dan dengan imannya kepada Tuhan, plek, kalau ia Mesias. Tetapi pada saat masyhur, pada saat di titik tertinggi, pada saat kesempatan membanggakan diri dan meletakkan status sosialnya di tengah masyarakat, apa yang terjadi? Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Luar biasa. Ketika ia ada di atas, di titik tertinggi dalam kehidupan sosial dan kehidupan bermasyarakat, dia mengatakan, "Sesudah aku akan datang. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang." Jadi ada yang lebih berkuasa daripadaku, dan dia sedang datang. Imanilah dia, ikutilah dia. Dan dia merendahkan diri serendah-rendahnya dengan mengatakan, "Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Lihatlah, Yohanes tidak dalam konkurensi dengan Tuhan Yesus, tidak dalam persaingan. Tapi ketika dia jauh lebih terkenal, dia mengatakan kepada khalayak, "Aku jauh tidak ada apa-apanya, bahkan membuka tali kasut dia pun aku tidak layak." Siapa yang biasa membuka tali kasut? Adalah seorang budak belian. Jadi kalau juragan, kalau Ndoro itu pulang dari bepergian, dia langsung delosor di kursi malasnya dan ngulung ke kakinya, supaya kemudian ada seorang budak yang datang dan membuka tali kasutnya dan mengambil sepatunya. Dan Yohanes mengatakan, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Dan bahkan tentang apa yang dia buat dengan pembaptisan, dia masih mengatakan lagi, "Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Saudari-saudara, saya ingin menutup renungan ini dengan mengajak Anda untuk bernyanyi sebelum saya menyampaikan pesan. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kita hafal nanti ya. Nah, pesannya adalah, saudari-saudara, kita diutus seperti Yohanes, memberi pewartaan dan kesaksian dan menyiapkan jalan bagi siapapun berjumpa dengan Tuhan. Bukan bagi siapapun berjumpa, mengelu-elukan, memuji dan menempatkan saya pada status tertentu. Kadang-kadang kita berhenti di situ, sehingga mudah tersinggung ketika tidak diterima kasih, tidak didudukkan, tidak dipuji, dan seterusnya. Ad maiorem Dei gloriam. Yang penting adalah kemuliaan Allah yang lebih besar. Sanggupkah? Kemudian poin yang kedua, kita bisa memuliakan Allah dengan cara seperti apa? Hidup lurus. Hidup lurus yang disaksikan oleh banyak orang, dan orang itu yang dipesankan oleh Yohanes kepada mereka yang datang dan minta dibaptis. Poin yang ketiga, apa yang membuat orang melihat karya Allah adalah kemurahan hati kita untuk berbagi. Berbagi itu tidak selalu uang, tetapi hidup yang entengan, yang ringan hati untuk tersenyum, ringan hati untuk menyapa, "Halo Pak, selamat pagi. Sehat ya? Bagaimana Ibu? Halo Non, aku akan mendoakanmu supaya kamu cepat kelar dari Fakultas Kedokteran ya. Halo anak-anakku, apa kabarmu? Waduh, cantik-cantik ya.
Apakah aku bisa membantumu? Dan seterusnya dan seterusnya. Berbagi. Dan tadi dikatakan kalau punya 2 helai baju, bagikanlah. Gitu kan? Dikatakan untuk berbagi dalam pesan Yohanes. Juga punya makanan, berbagilah, dan seterusnya. Maka yuk, Natal, kesempatan berbagi dan mewartakan Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua dan keluarga dan komunitas Anda, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.